Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Mangala Al-Khalidi dalam rangka menayangkan acara muzakarah antara para salik dengan mursyid yang kami cintai. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa serta jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, telah banyak kajian-kajian yang mursyid kita keluarkan, dan banyak dari sekian kajian-kajian ini meliputi kebanyakan mengenai perihal sholat. Dari sholat ini berkaitan pula dengan kajian diri. Karena itu kami di sini memiliki semboyan kaji sholat dalam diri, kaji diri dalam sholat. Insyaallah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini sama halnya dengan yang sudah-sudah, kita masih berusaha mencoba mendalami kembali kajian-kajian yang telah mursyid kita sampaikan di channel-channel yang lalu, yang mana kiranya ini bisa dijadikan sebagai pedoman kita menuju amal ibadah yang hak kepada Allah. Baiklah, kita mulai saja muzakarah kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian sholat ini Buya, dan sering Buya sampaikan mengenai perihal makom ibadah itu Buya, makom sholat itu. Di antaranya makom itu adalah fi'li, qoli, kolbi, dan khoriri, yang sering didengar dan disimak. Ini mengupas habis siapa yang sholat itu dalam hal fi'li ini Buya, qoli juga, dan kolbi serta khoriri. Tapi ada yang kurang, mungkin ini yang menjadi dorongan saya ingin memahami lebih jauh lagi halnya tentang kolbi itu sendiri Buya. Dalam makam sholat ini kolbi yang seperti apa sebenarnya Buya? Mohon penjelasannya Buya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau dianalisa dari kalamnya, ini dari kalam ya, kata-kata. Qalbi sudah kita kaji bahwasan itu adalah sifat azali bagi Allah, sebuah alam penjadi, alam yang menjadikan, alam yang menentukan. Tetapi kita kembali kepada maqamullah tadi, yaitu alif lam mim, yang berartikan dalam ejaan Al-Quran mengartikan kiraatnya adalah Allahu alam. Allahu alam ini ada dalam arti makna alamnya Allah. Karena kalau diambil kodrat hakikatnya sebetulnya adalah tempat. Itu maka jatuhnya sifat qalbi. Tetapi Allahu alam ini kita temui lagi kata-kata ini di solat, yaitu sin, la, to. Sin di sini bukan dari sisi harfiah. Kalau kaji harfiah, sin, la, to itu artinya solat. Tapi dari sisi hijaiyah, karena kita yang solat bukan huruf yang solat, makanya kita kaji hijaiyah. Karena tidak harfiah. Kalau harfiah kan tulisan bagaimana dia sholat. Ya, betul. Maka dilarikan hukum hijaiyah. Berarti sin, la, to. Sin itu kodrat hijaiyahnya adalah nas, yaitu manusia atau umat. Sementara la itu makom. La itu lam alif itu makom, la. Sementara to itu ibadah.
Nah, makanya dikatakan tok itu kodratnya ibadah. Baik. Apapun bentuk ibadah pasti awalnya tok. Di balik ini ada kalam dinamakan Az-Zali. Nah, untuk mengenal pentajalian, mencari sebetulnya di mana sebetulnya kita itu sholat, berarti kita harus mendalami kalam-kalam tadi. Kan tidak susah itu. Nah, untuk mencari di mana tumbuhnya ayat, di situ tumbuhnya makna. Maka itu kita gali lagi maknanya. Nah, Allahu alam sin la to. Nah, berarti kita harus mencari kodrat mana alam sholat itu. Kodrat apa? Nah, kalau kita bicara kolbi itu sama dengan kiblat. Khablahun, itu menuju. Nah, jadi karena kalbi itu adalah azali, berarti itu menuju, sama dengan usoli. Nah, menuju. Kalau memang itu menuju, apa bekal kita? Lihat dulu makomnya. Apa itu? Makomnya fardu ain. Berarti sebatas penyaksian. Nah, kalau penyaksian kiblatnya adalah kodrat, karena kalbi ini adalah azali, nah itu yang dinamakan hati atau pusat tujuan. Tapi kita harus buktikan dulu apa kebenaran kolbi ini menjadi syarat sahnya sholat. Meskipun kita akui bahwasannya fikli, kauli, kolbi, khoriri itu kan wahyu. Safaat yang dibagi 4. Bukan wahyu yang dipotong-potong. Safaat. Wahyu menjadi safaat. Safaat itu terjadi 4 perkara. Safaat itu ketetapan yang diserahkan kepada Rasulullah. Nah, perbuatan sudah ditetapkan. Mana perbuatan syariat, mana hakikat. Nah, kauli ditetapkanlah bahwasan ayat sudah tidak ada melainkan kauli. Kauli adalah pembacaan yang berdasarkan kodrat. Kalau kita pernah melihat pasar, kita bilang pasar, berarti kita tahu kodrat pasar ramai. Nah, terus ada khalwi, atau kita ambil khoririnya dulu. Apa ketetapan Allah? Khoriri daripada jasmani adalah gerakan af'alullah. Itu gerakan af'alnya Allah. Af'alnya Allah. Nah, terus di dalamnya ada fi'il, yaitu gerakan daripada dirinya, sifatnya diri kita. Di pergerakan hakikat. Jadi ada pergerakan hakikat namanya fi'il. Baru kita mencari qalbi. Nah, tujuan. Ini adalah sebuah tujuan. Karena kita tidak boleh lagi bertujuan kemana-mana. Nah, makanya kalau ada orang tidak memahami, berarti dia belum mukmin, belum ada ilmunya. Maka dikatakan qalbi mukmini baitullah. Nah, ya kan? Bagaimana dikatakan sesungguhnya hati orang berilmu itu rumahnya Allah. Dan terus kalau kita sudah tahu ilmu sholat, itulah mukmin yang beruntung tadi. Afqalallah fil mu'minun. Nah gitu. Allazihum sholatihim kasi'un. Setelah itu, masuk akal enggak? Kalau dalam hati nurani, timbul akal sehat kita lagi. Karena kita ingin meningkatkan ma'rifat sholat tadi. Ya. Nah, ternyata begitu kita tafakur, dengan kita mengarah ke hati, kita bisa lihat bintang. Padahal bintang itu di luar. Dengan kita melihat ke hati, kita bisa melihat matahari. Nur, alam nurin. Dengan kita melihat ke hati, kita bisa lihat diri kita sendiri. Dan itu adalah makom fisifat.
apapun yang dijadikan sifat bagi Allah, dia akan muncul. Nah, sekarang bagaimana dengan pedoman sholat? Ya. Dikatakan syarat yang sahnya sholat yang ketiga itu hakikatnya adalah qalbi. Nah, kita lihat lagi. Apa sebetulnya yang menjadi tempat ayunan sholat tadi yang dikatakan qalbi? Ya. Berarti kita meningkatkan alam sholat tadi. Kalau umpamanya dari awal itu Allahu alam, alamnya Allah. Nah, setelah berikut jadi kepada yang dikatakan sifat sinla atau sholat. Nah, sesungguhnya manusia itu alamnya ibadah. Buktinya apa? Ya, begitu kita takbir kita melihat ke dalam. Tapi itu adalah kiblat diri. Nah, jangan lupa itu kiblat diri. Ya, karena kiblat jasad dari bagi. Kiblat diri adalah hati. Karena rahasia Allah itu ada dalam hati, kan gitu. Tapi hati yang kolbi, bukan hati yang kolbu, yang gitu. Setelah itu tempat makom sholat yang berikutnya itu kita akan temui dari sifat terakhir kolbi itu. Itulah yang dikatakan alam mukasafah. Alam mukasafah itu adalah alam pertemuan ditambah dengan sifat alam pengesahan. Berarti kalau memang di situ sholat pasti sah, kan gitu. Iya. Tapi kebenarannya di mana? Kan gitu. Betul. Nah, kalau kita dakwahkan, kita kalamkan, siapa yang bakal menantang? Kan nggak ada, pasti ngikut. Karena itu benar. Tetapi kebenaran ini adalah yang menentukan. Nah, gitu. Kebenarannya apa? Kita akan tahu bahwasanya sifat Allah yang akan mengkabulkan segala perbuatan doa, perbuatan ibadah, itu bernama sifat kabir bagi Allah. Itu jangan lupa. Nah, sifat kabir inilah yang akan mensahkan segala perbuatan. Ini dinamakan sifat anugerah. Nah, kalau sholat kita disahkan, berarti sudah dianugerahi Allah. Oh, begitu. Subhanallah. Jadi di situ juga pengkabulan, pengesahan segala bentuk dari perbuatan sholat yang di makom kolbi ini, Bu, ya. Iya. Di situ semuanya. Ada ini nggak, Bu, ya, kira-kira persyaratan tertentu mengenai kolbi ini sendiri, Bu, ya? Apa memang semua kolbi atau memang? Ya, ini tadi nih kita sudah meninggalkan kolbi yang kita awal nih. Oh, iya. Kan sudah dalam pengajian tadi kolbi sudah jadi kiblat. Iya. Jangan dibahas lagi. Iya. Nah, kan gitu. Karena ini masalah makom sholat. Nah, kalau kita cari nanti kolbi itu tingkatannya banyak ke dalam, kan repot kita kaji satu-satu. Iya. Nah, jadi izin, Bu, ya. Proses dengan ma'rifat itu diantara diri pila yang diperjalankan tajali dari alam bakopila dikatakan kolbi ini, kan, Bu, ya. Kurang lebih memahami seperti itu. Karena istilahnya banyak, mungkin ini tingkatan derajat mungkin. Jadi bagaimana, Bu, ya, maksud kaitan dengan diri panapila yang menuju alam bakopila dan menghadap Tuhan yang bilah. Nah, stop di situ. Di sini dalam pencarian makom kolbi sebetulnya ada dalam kalimat bilah tadi. Ya, apa dari hukum kodrat hijahiyahnya kata bilah? Bi itu batin, ilah itu Tuhan. Berarti apa nama batin Tuhan itu? Itulah kabir. Nah, ya,
Iya. Itu yang dikatakan kabir. Nah, tapi kabir ini berupa apa nih Buya? Berupa zat, berupa nur? Tidak. Ini adalah makom batin. Kalaulah seandainya kabir ini tidak ada dalam alam dunia ini, maka kita tidak boleh sholat di atas tanah, tidak boleh sholat di atas batu. Tapi semua batin yang meliputi sekalian alam, batin yang meliputi sekalian alam, yang mengesahkan dan menghubungkan seseorang dengan Tuhan, itu adalah sifat kabirnya Allah. Absar wa huwa yurikuhul laitiful khabir. Ke situ. Subhanallah. Dikatakan daripada kodrat daripada Al-An'am. Apa Al-An'am? Bersifat an, kodrat pada tempat, bersifat am pada diri. Maka dikatakan diri yang halus itu siwujud am. Ya, si wujud am itu adalah diri bening seperti kaca tadi, diri sifat bagi Allah. Nah, itu si wujud am namanya. Ya. Itu kalau dicari dari apa tadi? Kodrat ayatnya Bu ya. Apa tadi Bu bilang? Lupa saya. Kalau nggak salah ya Bu. Jadi mencarinya dari situ ya. Iya. Untuk memahami. Makanya kita harus cari dari situ. Jadi tidak boleh kita mengakui yang semu dalam kajian diri itu, dalam kajian Tuhan. Yang semu itu apa? Mendengar cuma nggak mengerti. Berarti itu semu. Oh iya iya. Seperti sama kayak kita bilang Allah aja yang tahu. Nah itu semu. Itu suatu perkataan yang ada nilainya. Tapi afala tubsirun tadi sebuah pikiran dia nggak mau terima begitu aja. Nah kita harus jabarkan. Ini adalah bilah itu, bi itu batin, ya. Makanya kalau di alam namanya ba, ya, basmalah. Nah kalau di diri bi, bismillah. Jadi kalau bi itu adalah bilah, bilah itu adalah nama batin Allah, ya kan? Karena hanya nur zat daripada diri panafilah itu yang akan lenyap dalam batin. Nah, jadi setelah kita tahu kalau bilah itu adalah kabirnya Allah, ya kabirnya daripada keilahannya. Ini kita buktikan. Cara pembuktiannya bagaimana? Bahwasanya berdirinya tubuh panafilah itu dalam makom batin bilah, gitu kan? Iya. Nah, ilah itu Tuhan, tapi nyangkutnya di bi tadi. Jadi alam batin tadi. Nah, inilah yang dikatakan penghubung manusia dengan Allah dalam hukum ibadah nih. Itu dinamakan bilah. Dinamakan kabir. Kabir itu adalah batin yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Ya mungkin pemahaman ini nanti akan saya nyatakan dalam suatu pengesahan sholat. Nah, ya kan? Kita cari pengesahan sholat. Di mana letaknya sahnya sholat tadi? Kan gitu. Iya. Nah kalau memang yang menentukan adalah 3/4 perkara, ya kan? Nah seperti yang terakhir yang belum kita kupas adalah qalbi tadi. Nah kalau dia qalbi itu adalah suatu tujuan dan arah atau kiblat bagi diri, berarti kita menghadap ke hati, kan qalbi. Nah setelah kita menghadap ke hati, barulah kita menemui hati yang sejati banget. Hati yang sejati itu, hati yang sebenar-benar hati, itulah bilah tadi. Bilah ini dikatakan sifat bakopilah. Bakopilah. Bakopilah itu alam kekalnya sifat. Karena sifat berkumpul ke situ semuanya. Oh begitu. Ya.
Nur, zat, rohani, batin, batiniyah lenyap di situ. Paham. Setelah sinlato dengan Allahu alam kita temui dalam sebuah kajian. Kapan kita mendapatkan pensaksian tadi? Setelah seperti tuntutan Allah kepada Rasulullah. Begitu dekatnya Rasulullah dengan Allah, bahkan roh usul daripada Allah, tapi harus mengalami masa tanjakan Isra dan Mi'raj. Artinya 7 tingkatan Mi'raj dalam setiap ibadah yang harus dihatam oleh Rasulullah. Tidak adalah beda seperti kita. Iya. Jadi setelah, berarti ini seperti halnya perjalanan Rasulullah itu sendiri, Bu ya, sholat ini. Ya. Makanya dikatakan bahasa maknanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Kita diperintahkan untuk jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Padahal di situ udah jelas. Na an'amta alaihim. So, an'amta. Alam batinnya Allah. Na an'amta alaihim. Memang yang ini nih Bu ya, yang agak bikin kita sedikit berpikir perihal makna-makna ini Bu ya, yang mungkin jadi apa ya, sedikit kita banyak berpikir Bu ya. Yeah. Ya, masa kalau menurut saya, jadi sebenarnya ini berkaitan ya Bu ya. Kalau nggak salah yang saya pahami seperti itu Bu ya. Sudah pasti. Ya. Sudah pasti. Cuma terjadinya ini sebuah kajian karena kita melalui proses kodrat, 3 kodrat tadi dalam diri manusia. Kaharullah, kamarullah, kadarullah, akal, iman, ilmu. Oh iya. Itu yang jadi faktor ini. Itu menjadi faktor harus dikaji. Ya. Coba kalau akal tidak tunduk kajiannya kepada iman, iman tidak tunduk kepada ilmu, ini nanti dikendalikan oleh akal. Iya. Nah, ya. Insyaallah. Jadi setelah kita paham tadi bahwasan qalbi itu adalah kiblat diri. Iya. Tapi sudah dikatakan sir usir, di setiap rahasia ada rahasia. Iya. Begitu juga nur, nuru ala nurin. Dalam nur ada lagi cahaya lagi. Iya. Dan itu kan kalau dikaji itu meningkatkan ketakwaan, kan gitu aja. Iya. Tapi dalam hukum ijabah, ya, bagaimana Allah mengijabah sebuah perbuatan umatnya. Ini adalah kembali kepada batin bilah tadi. Batinnya Allah bernama Kabir tadi. Nah, si pelaksana solat, ya, yang membesarkan, iya, itu yang dinamakan dengan sifat jabar tadi. Nah, yang menjabarkan kabir itu, itulah kita yang melaksanakan. Nah, kalaulah kodrat diri itu tidak jabar dalam hukum sholat tadi, kodrat sholat, maka kabir ini nggak bakal bisa. Kenapa? Akhir daripada kalbi itu tadi, itulah kabir. Nah, kita buktikan. Contoh apa? Mungkin jarang diperhatikan orang. Allahu Akbar. Nah, ingat, kabiro walhamdulillahi wa kasiro wa subhanallah hibukrata wa asila. Lanya tadi bahwasannya, ya kan, sesungguhnya pada batinku kabiro walhamdulillah telah terjadi tajali atau perjalanan. Wa kasirau di dalam kerahasiaanku. Wa subhanallah dengan kekuatan kesucianku. Hibu qurata wa asila. Dan itu Allah menjadi sebuah alamku. Dalam alamku lah aku bertajali dengan rahasiaku sendiri. Itulah wasilah. Nah, itu kan? Dan kalau marifat kita tidak di alam batin bilah tadi,
maka kita telah melanggar ketentuan sah solat tadi secara hukum ma'rifat. Karena ini fardu ain. Karena ini fardu ain. Iya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi akhir daripada sifat itu adalah alam bakofillah, itu maksudnya alam yang tidak berdarah, tidak berurat, itu adalah sifat. Kembali nur kepada nur, kembali zat kepada zat, kembali batin kepada batin. Tapi menghadap Tuhan yang bilah, nah ini tadi dia. Alam kabir di dalam alam batin, dalam batin bernama kabir. Untuk penghubung, itulah kabir, penghubung batin, kontak batin itu kabir. Insyaallah. Ya. Nah, kalau kita bisa menjalankan itu, dia akan mengkabulkan dengan cara yang tidak bisa dianalisa oleh akal manusia. Subhanallah. Nggak bisa, karena kabir tidak melayani ma'rifat. Kabir tidak bisa ditembus ma'rifat. Makanya di sini ada hayat, menghayati. Ya. Kalau kita tidak menghayati dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada pentajalian ma'rifat di sini dalam proses takbiratul ihram tadi. Karena targetnya kan ihram. Ihram yang tidak ada duanya. Tidak boleh terjadi dua kodrat. Kan gitu? Iya. Nah, ya itulah kodrat batin tadi. Gitu. Iya. Subhanallah. Baru saya paham. Gitu. Barangkali ada mau bertanya, Ya, Pak Yul, silakan. Subhanallah. Memang itu yang jadi penasaran saya. Dan di sini juga saya mendapatkan tadi ilmu ya. Disinilah rupanya makom dari semua sifat itu yang jadi apa ya, tanda kutip bagi saya. Karena ini kan yang kita saksikan ini kan sifat, ya. Yang menuju baku pilah itu kan. Nah, setelah di sana penghubung wasilahnya itulah kabir gitu ya. Iya. Kalau sudah di alam kabir itu pasti berlaku. Karena Allah menganugerahi sesuatu doa seseorang itu dengan batin kabirnya sendiri. Tapi setelah dengan syarat si pelaksana itu adalah kodratnya si Jabar tadi. Al-Jabar. Jabar itu juga nama Allah. Jadi proses perubahannya itu ada di mana, Bu? Kan kita menyaksikan perubahannya, batasannya kan seperti itu. Nah, coba kalau tidak dikasih tahu. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau kolbi itu adalah kiblat. Iya. Nah, setelah jemaah itu mengarah ke kolbi, baru sudah dicairkan kajinya untuk ditadabur, untuk melaksanakan tajali. Nah, itulah metode seorang mursyid itu, metode tauhid tadi. Sekarang dihimpun ke kolbi dalam penafsiran kaji kodrat, kan gitu. Nah, wujud alif kepada ba luput ke dalam sir luput dalam batin wujud. Iya. Tapi kalau proses mawujud dan proses jabariyahnya, nah, kalau ini tidak paham kita, di saat kita menyampaikan status solat kita, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi wa kasiro wa subhanallahi bukratu masila. Sungguhnya kita sudah ada di alam kabir itu. Dan solat pasti terjadi. Dan solat pasti diterima. Nah, begitu. Itu yang dikatakan, pernah gue sampaikan, bahwasanya kolbi itu mengandung banyak rahasia itu di situ. Nah, makanya kita lihat itu kalau takbirnya solatnya itu 3 atau 4, Nah, coba gimana dengan solatnya takbirnya 7, ya kan? Idul Fitri, Idul Fitri, ya kan? Nah,
Benarkan kemenangan. Kemenangan apa? Ya kemenangan sholat lah. Iya kan? Ajalul falah ya kan? Nah itu ditakbirkan. Nah, itulah pengesahan dari kabir tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Rupanya malam ini terbuka semua yang selama ini memang mungkin nggak saya aja Bu ya. Bisa jadi pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube ini juga lebih memahami lagi, karena inilah yang selama ini belum banyak dikupas Buya kelihatan. Kalau saya amati dari yang sudah Buya sampaikan. Di sini lebih jelas kalau yang saya rasakan Buya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? langsung jelas. Silakan Pak. Tadi Buya sudah mengatakan bahwa sholat itu adalah fardu ain. Dan ingin saya mohon penjelasannya. Apa hakikat dari perjalanan Rasulullah itu untuk menerima perintah sholat? Ya itu tadi. Harus dia masuk mihrab dulu ke alam kabirnya Allah. Sementara kabir itu di alam paling tertinggi. Ya paling tertinggi, mengambil pengesahan yaitu fikri, kauli, qalbi, khorini. Itu yang dijemputnya itu. Ya gitu. Makanya itulah yang menjadi wahyu dalam rukun sahnya sholat. Makanya siapa yang tidak menjalankan rukun 4 itu sholatnya tidak akan ada hidayahnya. Karena rukun wahyunya sudah terlanggar. Iya. Sana. Karena berdiri ruku sujud itu sunnah, nggak masuk dalam sholat fardu. Iya. Ya. Banyak berdiri yang ganti kursi roda ya. Coba kalau fardu bisa nggak diganti kursi roda? Ya kan? Iya. Fardu wajib sholat jalan terus. Nah karena hukumnya adalah hakikat. Jadi makomnya itu adalah makom khabir tadi, kaum batin tadi. Jadi begitu. Jadi itulah perjalanan Rasulullah itu yang menerima hak dari Allah gitu. Insyaallah gitu. Itu lagi ya. Silakan Pak. Jadi apa bedanya dengan Rasulullah itu menerima perintah sholat itu dengan perintah daripada wahyu-wahyu yang lain gitu ya? Perintah apa yang diterima Rasulullah? Puasa, zakat, gitu kan? Ya, itulah rukunnya. Puasanya apa? Menahan wakas yang mana dia tahan Allah di dirinya. Zakat, dia serahkan dirinya kepada Allah. Apa zakat? Tenggelamnya zat nur kepada zat tenggelam kepada batin. Itu zakatnya, dia serahkan kodratnya lagi. Apa hajinya? Hijrah dia. Diantarkannya jasad ke matahari terbenam, dia kembali kepada batin. Itu hijrahnya. Jadi semua rukun Islam itu sudah ada dalam sholat. Iya. Benar. Subhanallah. Hanya kita enggak itu semua. Lupa kita enggak memahami sampai ke situ Nah, ya. cuma bisa begitu kalau enggak tahu tempatnya. Pengesahan sholat itu di mana? Makom berpijaknya di mana? Nah, itulah batin tadi. Billah. Makanya di Ka'bah itu ada Baitullah. Baitullah itu bukan batinnya Allah. Nah, kalau benar dibaiat oleh Allah, sahlah sholat itu. Iya. Nah, itu. Pas kok gitu. Subhanallah. Nah, jadi itu. Insyaallah. Inilah. Bagaimana Pak? Masih mau ditanyakan lagi? Kalau kurang puas bertanya aja. Jangan ditantang. Nah, kebetulan ada waktu banyak Bu ya kan. Pak Jul? Nah, insyaallah. Jadi sepertinya itulah. Apa gunanya? Mungkin tahap pertama kita mengimani. Kalau ilmu itu diimani, ya kan? Itu. Kalau kita beragama, beriman. Kalau kita berilmu, imani. Ilmu itu yang diimani. Nah, kalau kita sudah tahbir, sudah jelas mana yang berdiri di dalam alam kabirnya Allah.
di alam batinnya Allah tadi, alam bakopilah tadi, maka kita harus tahu katanya seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Subhanallah bukratan wa asilah tuh. Sila itu sinla tuh tadi. Itulah yang sila. Itulah yang alam salat, alam batinnya Allah. Tempat luputnya segala sifat. Subhanallah. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Karena apa yang tadi Buya sampaikan, ulasan-ulasan dan kajian-kajian yang mengarah ke sebenarnya di mana atau apa sebenarnya kolbi itu, yang rupanya itu adalah kiblat, di mana di dalamnya itu perjalanannya seperti tadi Buya sampaikan menuju yang bubuh panapila ini menuju alam bakopila untuk menghadap kepada Tuhan yang bila, dan penghubung atau wasilah itu adalah sifat Allah yang kabir itu. Alhamdulillah bisa saya pahami ya. Mudah-mudahan juga kiranya bisa juga dipahami oleh para hadirin dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Di penghujung mujakarah seperti biasa Buya, saya ingin mendengar nasihat-nasihat dari Buya. Mohon izin ya. Insyaallah. Saya cuma memberikan sebuah amanah yang mana di dalam kita riyadhah dan bermujahadah di jalan Allah, latihan dan berjuang untuk menuntut ilmu, ciptakanlah keikhlasan dan hati nurani yang benar-benar berhakikat ketuhanan. Jangan kita mengamalkan jalan-jalan Allah sementara jiwa kita tidak bertuhan, tidak tunduk kepada Allah. Nah, ini perjalanan akan lama dan tidak berakhir. Tapi kalau didorong oleh jiwa bertuhan kepada Allah, maka belajar itu akan cepat selesai. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihatnya. Insyaallah. Jadi demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Dari yang telah Buya sampaikan, uraikan kajian itu hingga menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam rangka kita beramal dan beribadah menuju yang hak bagi Allah. Kiranya demikian cara tayangan ini. Saya akan Pasati Haji Muhammad Sodi Al-Waidin. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.